Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Revalia Clara Payow, NIM 2070444, kelas A, mahasiswa aktif program studi ilmu kesehatan masyarakat di Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil dari materi saya yang berjudul Penyakit Menular pada Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Jiwa. Baiklah, kita masuk pada definisi penyakit menular pada pasien rawat inap di rumah sakit jiwa. Kondisi ini mengacu pada infeksi yang dapat menyebar dari satu pasien ke pasien lainnya di lingkungan rumah sakit jiwa. Penyakit-penyakit tersebut disebabkan oleh agen infeksius seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit, dan dapat ditularkan melalui berbagai cara termasuk udara, kontak langsung, atau melalui benda-benda yang terkontaminasi. Pasien rawat inap di rumah sakit jiwa seringkali memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap penyakit menular karena mereka mungkin memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, rentan terhadap infeksi karena kondisi medis atau penggunaan obat-obatan tertentu. Selain itu, lingkungan yang padat dan interaksi sosial yang intens di rumah sakit jiwa juga dapat meningkatkan risiko penularan penyakit menular antara pasien. Penting untuk menjaga kebersihan dan praktik pengendalian infeksi yang ketat di rumah sakit jiwa, guna untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Hal ini meliputi kebersihan tangan yang baik, penggunaan alat perlindungan diri atau APD, seperti masker dan sarung tangan, sterilisasi peralatan medis, isolasi pasien yang terinfeksi, serta penggunaan antibiotik dan obat anti jamur yang tepat jika diperlukan. Selanjutnya, tujuan. Berikut ini adalah beberapa poin penting dalam tujuan pencegahan dan pengendalian penyakit menular pada pasien rawat inap di rumah sakit jiwa. Yang pertama, mencegah penyebaran infeksi di antara pasien rawat inap. Kedua, melindungi pasien dengan kondisi mental yang rentan dari risiko infeksi. Ketiga, menjaga kebersihan dan sanitasi yang baik di lingkungan rumah sakit jiwa. Keempat, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang praktik kebersihan dan pencegahan infeksi. Kelima, mematuhi peraturan dan standar kebersihan serta pengendalian infeksi yang berlaku. Dengan memfokuskan pada poin-poin ini, tujuan pencegahan dan pengendalian infeksi dapat tercapai dengan lebih efektif, menjaga keamanan pasien dan staf medis, serta menciptakan lingkungan rumah sakit jiwa yang aman dari penyebaran penyakit menular. Selanjutnya, faktor resiko. Faktor risiko yang perlu diperhatikan dalam pencegahan penyakit menular pada pasien rawat inap di rumah sakit jiwa antara lain 1. Kondisi kekebalan tubuh yang lemah. Pasien rawat inap di rumah sakit jiwa seringkali memiliki kondisi kekebalan tubuh yang melemah, baik akibat penyakit mental yang mendasari maupun efek samping dari pengobatan. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap infeksi dan memerlukan perlindungan ekstra. Yang kedua, kontak dengan pasien yang terinfeksi. Pasien rawat inap seringkali berinteraksi dengan pasien lain dalam lingkungan yang terbatas. Jika ada pasien lain yang terinfeksi penyakit menular, resiko penularan antara pasien dapat meningkat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi kasus penyakit menular dan menerapkan tindakan pengendalian infeksi yang tepat. Yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan rumah sakit jiwa dapat menjadi tempat yang memungkinkan penyebaran penyakit menular. Hal ini bisa disebabkan oleh kepadatan populasi pasien, kontak dekat antara pasien dan staf medis, serta adanya area bersama seperti ruang tunggu atau ruang makan. Lingkungan yang kurang higienis atau kurang terjaga kebersihannya juga dapat meningkatkan risiko penularan. Yang keempat, staf medis yang rentan. Staf medis yang merawat pasien rawat inap memiliki risiko tinggi terpapar penyakit menular. Mereka berinteraksi langsung dengan pasien, menangani bahan-bahan infeksius, dan sering berada di lingkungan yang terkontaminasi. Faktor ini meningkatkan risiko mereka untuk terinfeksi dan menjadikan pentingnya penggunaan APD yang tepat. Selanjutnya, pencegahan. Pencegahan penyakit menular pada pasien rawat inap di rumah sakit jiwa sangat penting untuk melindungi pasien dan mengurangi risiko penyebaran infeksi. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil. Yang pertama, praktik kebersihan tangan. Yang kedua, penggunaan alat pelindungan diri atau APD. Yang ketiga, praktik isolasi. Yang keempat, kebersihan lingkungan. Yang kelima, vaksinasi. Yang keenam, edukasi dan kesadaran. Dan yang ketujuh, pengolahan limbah. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini menunjukkan pentingnya pencegahan penyakit menular pada pasien rawat inap di rumah sakit jiwa.
Upaya pencegahan yang tepat seperti praktik kebersihan yang baik, penggunaan alat perlindungan diri, isolasi pasien yang tepat, dan kebersihan lingkungan dapat membantu melindungi pasien dan mencegah penyebaran infeksi. Faktor risiko seperti kontak langsung dengan pasien terinfeksi dan kondisi lingkungan yang memungkinkan penyebaran penyakit juga perlu diperhatikan. Pengobatan efektif dan kolaborasi tim medis yang terlatih sangat penting dan mengelola penyakit menular pada pasien rumah sakit. Edukasi kepada pasien, staf medis, dan pengunjung tentang pencegahan infeksi juga menjadi faktor kunci dalam mengurangi risiko penularan. Dengan mengadopsi langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat meningkatkan keamanan dan kualitas perawatan bagi pasien rawat inap di rumah sakit jiwa. Baik, itulah hasil dari materi saya tentang penyakit menular pada pasien rawat inap di rumah sakit jiwa. Terima kasih.